Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia dan kita mengundang spesial ahli hukum Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, hari ini semangat terus dan sehat-sehat selalu Pak. Sehat Pak Wan dan masih semangat. Baik, terima kasih Pak Rey ya sudah bersama kita selalu teman-teman. Kali ini kita mau bahas undang-undang yang ngeri-ngeri sedap nih teman-teman ya, undang-undang konsultan pajak yang sudah jadi ribut dari berpuluh-puluh tahun yang lalu teman-teman ya, bukan cuma sebulan setahun yang lalu tapi sudah puluhan tahun jadi momok bagi kita semua. Undang-undang konsultan pajak. Apakah ini ada berita nih dari AKP2I dari Bapak Pak Ferry Fadly, SECTP, CTL, CTT, CPTT, CCTR, CHRM. Teman-teman baca sendiri ya teman-teman ya. Beliau ini bukan kaleng-kaleng teman-teman ya, seorang ahli juga di dunia hukum perpajakan. Undang-undang konsultan pajak apakah perlindungan hukum ataukah konsolidasi kepentingan? Nah, ini yang kita khawatirkan ya. Kita maunya undang-undang konsultan pajak menjadi perlindungan hukum, menjadi payung hukum bagi kita semua. Jangan sampai seperti saya nih, udah melawan DJP, digugat sama DJP, dilaporin kode etik ke IKPI, tiba-tiba dipecat gitu ya, tanpa ada sidang kode etik, tanpa ada kejelasan eh, masalah apa yang dipermasalahkan oleh DJP ya. Nah, jadi maunya perlindungan hukum, tapi jangan sampai malah jadi konsolidasi kepentingan. Malah jangan sampai undang-undang ini malah jadi sebuah konsolidasi supaya menjerat wajib pajak lebih gampang, supaya untuk bernegosiasi dengan wajib pajak lebih mudah, supaya menjadi jalur atau jembatan untuk menghantam wajib pajak nih. Jangan sampai konsultan pajak jadi antek-anteknya si DJP gitu kan. Nah, ini Pak Ferry ini berani sekali ya. Teman-teman tinggal baca aja teman-teman ya. Ini mengenai wacana pembentukan undang-undang konsultan pajak ya. Teman-teman tinggal baca aja perlunya ketegasan dari undang-undang ini. Nah, teman-teman tinggal baca aja ya. Nah, kita langsung ke teman-teman ya, ke ahli hukum dari Pak Rey nih. Pak Rey juga tentu saja orang yang selama ini berkecimpung di dunia hukum pajak, juga tentu saja sangat mencermati ya perihal masalah undang-undang konsultan pajak yang tidak kunjung jadi nih. Bagaimana Pak Rey? Silakan. Ya, terima kasih Pak Wan. Ini juga sesuatu yang menarik Pak Wan ya mengenai Undang-Undang Konsultan Pajak yang sudah eh, gaduh ya puluhan tahun kata Pak Awan tadi ya atau bertahun-tahun yang lalu sampai dengan sekarang ya. Dan ini tentunya digadang-gadang oleh beberapa organisasi konsultan pajak supaya menjadi kenyataan. Dengan alasan bahwa ketika mereka praktek sebagai konsultan pajak, mereka belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal, ya. Salah satunya misalnya ada di antara mereka yang dikriminalisasi. Kemudian mereka juga tidak bisa membela secara totalitas ya dalam pemeriksaan ya. Karena izin mereka itu kan masih diterbitkan oleh Kemenkyu ya, sekarang melalui P2PK ya. Sehingga independensinya itu masih kemudian terbatas dan juga jauh dari rasa keadilan. Karena ketika mereka membela secara maksimal, mereka khawatir kan nyawa mereka itu tidak diperpanjang begitu ya. Nah, sehingga ini menjadi dilema ketika mereka praktek. Karena ini menjadi dilema, akhirnya mereka prakteknya tidak maksimal ya. Sehingga banyak wajib pajak yang kecewa dengan konsultan pajak. Karena apa? Karena meskipun mereka punya konsultan pajak, tapi mereka tidak all out membela para wajib pajak, sehingga wajib pajak kecewa. Dan ketika wajib pajak kecewa, mereka mengatakan untuk apa menggunakan konsultan pajak? Mendingan cari saja pihak lain yang lebih totalitas membelanya, begitu ya. Nah, karena bagaimanapun meskipun konsultan pajak itu dibayar oleh wajib pajak, tapi mereka kan punya nyawa yang dipegang oleh Fiskus ya atau DJP melalui Kemenkyu. Sehingga mereka sangatlah tidak mungkin ya secara totalitas bisa membantu. Nah, pertanyaannya menarik tadi ketika Pak Ferry sebagai penulis ya, beliau juga anggota AKP2I ya, Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia, ketika dia menulis mengenai Undang-Undang Konsultan Pajak ya, apakah ini merupakan perlindungan hukum atau konsolidasi kepentingan. Tapi sebelum menjawab itu, tentu yang perlu saya sampaikan adalah apakah kemudian Undang-Undang Konsultan Pajak ini sudah eh, dekat dengan kenyataan atau sebaliknya ini masih merupakan wacana ya.
Nah, saya perlu memberikan masukan atau mengomentari bahwa menurut saya undang-undang konsultan pajak ini ya masih sekedar mimpi di siang bolong ya atau daydreaming. Ya, kenapa demikian? Karena kalau konsultan pajak itu dijadikan undang-undang, ya tentu ini berdampak sangat luas ya, ada plus dan minusnya. Tapi kalau kita melihat dari perspektif kepentingan, ya tadi apalagi Pak Awan menyebutkan kepentingan politis di awal tadi, maka narasi untuk menjadikan konsultan pajak atau menjadikan undang-undang konsultan pajak itu kenyataan menjadi sangat jauh ya. Kenapa? Karena kalau undang-undang konsultan pajak itu diterbitkan atau jadi diundangkan, justru ada potensi kekhawatiran dari pemerintah dalam hal ini adalah DJP, ya, sehingga kekhawatiran mereka adalah mereka semakin tidak mampu lagi mencapai target penerimaan pajak, ya Pak Awan. Kenapa? Karena kalau undang-undang konsultan pajak itu diundangkan, artinya semua konsultan pajak dilindungi oleh undang-undang, sama seperti advokat. Kalau dilindungi oleh undang-undang, ya, maka mereka punya hak imunitas, ya. Kalau mereka punya imunitas, maka tidak semudah itu kan DJP bisa mengontrol mereka. Dan kalau itu terjadi, maka mereka bukan lagi mitra. Kalau mitra itu kan mempertimbangkan atau memperhatikan kepentingan, ya. Kalau sudah ada undang-undang konsultan pajak seperti undang-undang advokat, maka advokat itu akan membela kliennya kan, membela yang membayar. Nah, kalau ini terjadi kepada konsultan pajak, maka konsultan pajak akan murni 100% membela kliennya sebagai pihak yang membayar. Maka mereka bukan lagi mitra kan, bukan lagi mitra daripada DJP, tapi sudah menjadi enemy daripada DJP, ya. Sudah menjadi eh, bukan lagi sebagai pihak yang berada dalam satu sisi, tapi menjadi pihak yang berseberangan, ya. Nah, ini dikhawatirkan oleh mereka, Pak Awan dan pajak, sehingga sangat tipis bagi eh, undang-undang konsultan pajak untuk diundangkan. Dan saya berpendapat dari sejak ketua organisasi advokat, maksud saya organisasi konsultan pajak yang tertua itu masih menjabat ya sampai dengan sekarang ya, saya ingat beberapa kali pergantian begitu ya, dari zamannya eh, mungkin zamannya Pak Subakir ya sampai dengan sekarang Pak Faudi, itu juga menjadi pembicaraan yang hangat dan sampai sekarang belum terrealisasi. Dan menurut saya itu akan susah sekali terrealisasi begitu ya. Kenapa? Karena eh, kalau itu terrealisasi maka kepentingan daripada pemerintah itu akan tergerus ya. Sehingga kalau kemudian undang-undang konsultan pajak itu dikatakan memberikan perlindungan hukum, ya baik itu perlindungan hukum kepada WP atau perlindungan hukum kepada konsultan pajak, ya tentu yang menjadi pertanyaan apakah betul seperti itu atau memang ada kepentingan lain ya atau ada konsolidasi kepentingan sesuai dengan penulis tadi ya. Bisa saja ketika undang-undang konsultan pajak itu mau diundangkan, ada kepentingan-kepentingan yang lain ya. Bisa jadi salah satunya adalah kepentingan mengenai eh, syarat-syarat menjadi konsultan pajak ya. Sama seperti menjadi advokat kan juga harus ada syarat-syaratnya. Misalnya apa? Standar kompetensi ya. Bisa jadi nantinya yang bisa melaksanakan brevet ya atau bimbel brevet atau USKP adalah pihak-pihak tertentu ya, tidak boleh pihak lain, sehingga ada kepentingan finansial di situ ya. Di situ juga bisa menjadi tempat eh, apa ya, tempat penghasilan atau pendapatan ekonomis di situ bagi pihak-pihak tertentu ya, karena dimonopoli oleh pihak tertentu saja. Itu bisa dimungkinkan juga. Yang kedua juga mengenai syarat kelulusan ya sebagai pembuktian kompetensi, itu juga bisa menjadi tempat di mana kepentingan itu bisa dikondisikan begitu ya. Kalau mau lulus kemudian harus seperti apa. Itu juga bisa dikondisikan supaya kemudian bisa diangkat menjadi konsultan pajak berdasarkan undang-undang konsultan pajak yang baru. Nah, tentu di undang-undang itu kan diatur seperti undang-undang advokat. Mulai dari pendidikannya, mulai dari ujiannya, sampai kepada
penyumpahannya atau pengangkatan sumpahnya. Itu juga bisa diatur dan itu merupakan sumber juga penghasilan yang berpotensi menjadi polemik. Kan begitu ya, karena hanya pihak-pihak tertentu atau pihak yang diberikan kewenangan melakukan itu secara monopoli kan begitu ya. Secara apa bisnis itu hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan itu merupakan kepentingan. Nah, jadi kalau undang-undang ini diundangkan berarti itu harus dituangkan secara jelas Pak Awan ya. Ya, hal-hal itu tadi ya mengenai pelatihan, mengenai bimbel, mengenai ujian, mengenai pengangkatan sumpahnya dan itu adalah kepentingan ya, kepentingan finansial atau ekonomis ya. Nah, itu juga menjadikan apa namanya? Salah satu yang kemudian dipertanyakan, apakah murni perlindungan hukum atau ada kepentingan-kepentingan tertentu, begitu ya. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, sebelum sampai situ, pertanyaan mendasarnya adalah apakah kemudian pemerintah itu mau nggak ya untuk memahami bahwa undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan konsultan pajak, tapi juga untuk kepentingan wajib pajak ya, dan meyakini bahwa profesionalisme itu bisa dijalankan supaya tidak ada kepentingan monopoli tadi ya. Nah, ini tidak mudah dan tidak gampang, Pak Awan ya. Jadi menurut saya kalau ditanya apakah kira-kira undang-undang konsultan pajak bisa masuk prolegnas? Yang pasti tidak masuk tahun ini begitu ya. Nggak tahu kalau tahun-tahun ke depannya. Tapi seperti yang pengalaman sebelumnya, ternyata undang-undang konsultan pajak masuk prolegnas ya di last minute injury time ternyata mental juga ya. Dan saya meyakini itu adalah kepentingan politis. Begitu Pak Wan. Baik, terima kasih Pak Ari informasinya ya. Jadi Pak Ari sudah bilang kalau 2026 Undang-Undang Konsultan Pajak masih mimpi ya. Kalau 2027 udah mau mendekati 2029. 2028 udah 2029. 2029 ganti presiden, ganti ketua IKPI, ganti. Dan yang terakhir adalah DJP mungkin justru akan menjadi pihak yang menghalangi konsultan pajak ini jadi undang-undangnya karena dia takut ini blunder ya. Maunya undang-undang ini kan dia maunya DJP ya, mungkin maunya mengkondisikan supaya undang-undang ini menjadi jembatan supaya KP itu lebih mudah untuk diatur, lebih mudah untuk dikondisikan, tapi seringkali terjadi undang-undang yang sudah jadi justru akan selalu muncul orang-orang yang stand out, orang-orang yang akan selalu menggunakan undang-undang untuk melawan si DJP itu sendiri ya. Karena pastilah undang-undang pasti ada unsur untuk perlindungan terhadap konsultan pajaknya. Seperti itulah teman-teman ya, dunia persilatan pajak Konoha ini masih panjang ceritanya. Baik, terima kasih Pak Rey sudah hadir bersama kita ya. Kita akan undang lagi dan semoga ada kesempatan berikutnya untuk podcast bersama lagi. Makasih Pak Rey, sampai jumpa Terima Pak di episode kasih. Pak. Makasih Pak.